Halo, apa kabar semuanya? Setelah sebelumnya kita sempat membahas kemampuan Resurrection dan kisah kematiannya, kali ini kita akan mengulas kisah masa lalu yang pernah dilewati para Espada sebelum bergabung dengan Sosuke Aizen. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. One-chan ga kita. Berdasarkan novel, manga, dan berbagai diskusi lainnya, dikatakan bahwa akar dari kelompok Espada sudah ada sejak zaman Baragan masih memimpin Hoikomundo. Mereka terdiri dari berbagai hollow kuat, mungkin seperti Dordoni, Shirushi, Picaro, Mosqueda, dan Aroniro yang secara alami mampu berevolusi ke wujud Gillian, Ajukas, Fastolorde, atau bahkan Arrancar. Namun setelah Hoikomundo dikuasai Aizen, kelompok Espada berubah sangat drastis. Mereka semua diberi kekuatan tambahan oleh Hogyoku dan membuat mereka pun secara otomatis bisa langsung menjadi Arrancar. Dari sanalah Aizen memilih 10 Arrancar terkuat untuk dimasukkan ke dalam jajaran Espada, yang mana kita tahu selama Aizen memimpin ada 12 nama yang pernah ditunjukkan nomor pangkatnya menduduki 10 kursi Espada. 4 nama diantaranya silih berganti, seperti Nel dengan Haribel di nomor pangkat 3 dan juga Luffy dengan Grimmjow di nomor pangkat 6. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi ke-12 nama ini, kita akan segera mengulas kisah masa lalu mereka sesuai apa yang telah diungkap di berbagai media, mau itu di dalam manga, anime, databook, maupun di dalam novel. Aroniro Arururi. Tidak banyak yang diungkap dari sosok satu ini, hanya saja dikatakan bahwa dulunya Aroniro adalah satu-satunya hollow kelas Gillian yang mampu menduduki kursi Espada generasi pertama. Pada saat itu, ketika Baragan masih memimpin, Aroniro sering melahap hollow yang sudah mati, termasuk melahap dan menyerap hollow ciptaan Aizen bernama Metastakia, di mana sebelumnya hollow modifikasi ini telah membunuh dan menyatu dengan tubuh Kaien Shiba. Akibat dari hal itu, selain mendapat kekuatan Metastakia, Aroniro juga mendapat kemampuan Kaien serta Zanpakutonya. Dan ketika Aizen mengambil alih kekuasaan Hoikomundo, dia yang diubah menjadi Arrancar pun lalu diangkat menjadi Espada nomor 9. Statusnya sebagai Espada tak pernah tergantikan karena memang kemampuannya yang bisa melahap hollow berbeda dengan hollow kebanyakan. Tak hanya sekedar menyerap kekuatan, dia juga bisa meniru penampilan, mempertahankan ingatan, serta memperoleh kemampuan yang terkandung dari hollow tersebut. Bahkan melalui keserakahannya, dia sendiri pun mengklaim bahwa selama ini dirinya telah memakan 30.000 hollow. Zayel Aporograns. Diceritakan pada novel Spirits Are Forever With You, Zayel dulunya adalah seorang alkemis manusia. Dia bekerja untuk sebuah negara bersama kakaknya yaitu Yelford yang bekerja sebagai jenderal pasukan. Kala itu Zayel sering meneliti mayat-mayat pasukan musuh yang dibawa oleh sang kakak. Dia melakukannya secara keji dan brutal, seolah mencerminkan sosoknya sebagai ilmuwan gila yang sangat terobsesi pada sebuah penelitian. Hingga pada suatu waktu, roh dari mayat yang ditelitinya tiba-tiba berubah menjadi hollow. Hollow itu membunuh mereka berdua, bahkan demi membalaskan dendam, hollow itu pun rupanya ingin memakan roh Zayel dan Yelford saat itu juga. Namun di sisi lain, Zayel sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran, dia justru tersenyum seakan terpana melihat keadaannya yang kini telah berubah menjadi roh. Seolah tahu bagaimana cara menghadapi hollow yang ada di hadapannya, tanpa ragu Zayel lalu melahap roh sang kakak, yang mana hal itu pun membuatnya berubah menjadi hollow hingga akhirnya mampu menandingi dan memakan hollow di depannya. Sejak saat itulah, dengan wujud hollow-nya, Zayel mulai menemukan arti dari sebuah kesempurnaan. Setelah memakan berbagai macam hollow, dia pun berhasil mencapai tahap Fastolorde, menjadi sangat terkenal dan sangat ditakuti oleh seluruh hollow yang ada di Hoikomundo.
Tapi meski terbilang kuat, Zayel ternyata jarang sekali terlibat pertarungan secara langsung. Dia lebih sering melakukan penelitian dan menciptakan penemuan baru. Sekalinya dia bertarung, Zayel tidak pernah mengeluarkan seluruh kekuatan. Dia selalu menahan diri agar musuhnya tetap hidup dan bisa dia jadikan sebagai bahan penelitian. Dan dikarenakan obsesinya itulah, Zayel pun pada akhirnya menjadi seorang ilmuwan di bawah kepemimpinan Baragan yang merupakan Raja Huaycomundo. Hingga suatu waktu ketika Baragan dikalahkan oleh Aizen, Zayel diangkat menjadi bawahannya dan dimasukkan ke dalam jajaran Espada. Bahkan karena kekuatan besar yang dimilikinya, pada saat itu dia pun mendapat jabatan sebagai Espada nomor 0 alias Espada terkuat. Namun walau begitu, bagi Zayel yang tidak mendambakan kekuatan, posisi tersebut tidak berarti apa-apa. Yang dia inginkan hanyalah menjadi makhluk sempurna, atau dengan kata lain menjadi makhluk yang abadi. Dan pada titik inilah Zayel akhirnya menyadari bahwa untuk mencapai keabadian sempurna, dia harus kembali menjadi Ajukas dan berevolusi sekali lagi. Karena setelah diselidiki, di dalam dirinya masih terdapat jiwa petarung yang diwariskan oleh jiwa sang kakak, yang mana dia yakini sebagai penghambat dari evolusinya menuju keabadian. Oleh karena itu, dari sana Zayel memutuskan untuk membagi jiwa utamanya menjadi dua, yaitu jiwa peneliti yang ingin dia pertahankan dan jiwa petarung yang ingin dia buang. Akibat dari hal itu, Zayel pun harus kembali ke wujud Ajukas dan secara terpaksa dikeluarkan dari jajaran Espada. Akan tetapi, tak lama setelahnya, berkat evolusi baru yang dia coba, Zayel akhirnya mampu mencapai kesempurnaan yang dia inginkan, di mana saat itu dia berhasil menciptakan kemampuan Gabriel dan menjadi makhluk abadi, membuatnya kembali dimasukkan ke dalam Espada sebagai Espada nomor 8. Zomarie Rurox. Sayangnya, Espada 1 ini sama sekali tidak ditunjukkan bagaimana masa lalunya, entah dari kelas Hollow mana dia berasal dan bagaimana dia bisa direkrut, semuanya masih tanda tanya. Namun meski begitu, menilik dari apa yang selama ini ditunjukkan, Zomarie dirasa memiliki sifat yang cukup unik bila dibanding dengan Espada lain. Dia sangat religius dan memiliki penghormatan mendalam pada konsep kekuasaan dan kedamaian. Buktinya di dalam manga, dia menunjukkan rasa hormat atas kematian Aroniro sebagai Espada generasi pertama, percaya bahwa Arrancar memiliki hak alami untuk menguasai dunia, dan juga menaruh kesetiaan besar pada Aizen sebagai raja yang harus dipatuhi segala perintahnya. Mungkin gara-gara itulah Zomarie sampai direkrut oleh Aizen. Selain memiliki kesetiaan dan penghormatan yang besar, dia juga memiliki kemampuan hebat yang didasarkan pada konsep kekuasaan. Luffy Antenor. Sama seperti Zomarie, Luffy juga tidak pernah ditunjukkan latar belakangnya, di mana dia langsung muncul menggantikan Grimmjow tepat ketika Grimmjow berulah karena tidak menuruti aturan Aizen. Sebagai seorang pengganti, Luffy rupanya memiliki sikap yang hampir mirip dengan Grimmjow. Dia sangat keras, sombong, dan terlihat cukup sadis. Terbukti pada saat misi pertamanya ke dunia manusia, dia yang saat itu bersama Grimmjow kerap kali menghina statusnya yang telah dia gantikan. Begitupun pada lawan-lawan yang dihadapinya seperti Rangiku, Yumichika, dan Ikkaku, dia terus melontarkan kata-kata ejekan seakan dirinya adalah yang terkuat. Dikarenakan rasa sombong inilah, posisinya sebagai Espada nomor 6 hanya sementara, karena pada saat itu Grimmjow yang kembali pulih berhasil menumbangkan Luffy dan membuatnya mendapatkan kembali pangkat Espada nomor 6. Grimmjow Jiger Jaques. Dalam cerita utama dijelaskan bahwa dulunya Grimmjow adalah Menos kelas Ajukas yang wujudnya seperti seekor macan kumbang.
Pada saat itu, berbekal insting liar yang dimilikinya, Grimmjow terus memburu dan memangsa Hollow seorang diri. Dia melakukannya untuk memenuhi keberlangsungan hidup karena dikatakan jika para Ajukas tidak memakan satu sama lain, maka mereka akan kembali ke wujud Gillian. Terlebih mereka yang kembali ke wujud Gillian tidak akan bisa lagi tumbuh menjadi seorang Ajukas. Hingga pada satu waktu, Grimmjow bertemu dengan kelompok Ajukas lain. Mereka terdiri dari Xiaolong, Leones, Yelford, Nakim, dan juga Diroy. Dalam pertemuannya, kelompok ini sangat meremehkan Grimmjow karena memiliki tubuh kecil, yang mana hal itu pun lantas membuat Grimmjow seketika murka. Dia langsung menyerang mereka semua hingga mampu mengalahkan beberapa Ajukas di sana. Seakan takjub pada besarnya potensi kekuatan Grimmjow, pemimpin mereka yaitu Xiaolong lalu mengajaknya untuk bergabung ke dalam kelompok. Namun melihat Grimmjow tidak merespon, Xiaolong bersama kelompoknya pun langsung membungkuk padanya, seakan meminta pada Grimmjow untuk menjadi sang raja yang akan menuntun mereka semua berevolusi menjadi Fastolorde. Dari sanalah bersama para pengikutnya, Grimmjow semakin gencar memangsa para Hollow. Saking gencarnya, dalam beberapa waktu ke depan mereka pun sudah memakan lebih dari 3.000 Hollow. Pada momen ini, Xiaolong bersama yang lain tiba-tiba memutuskan untuk menyerah pada ambisinya. Mereka semua menganggap bahwa takdir mereka hanya sampai menjadi Ajukas. Hal itu dikarenakan selama ini mereka semua tidak merasakan peningkatan daya apapun. Mendengar hal itu, Grimmjow sama sekali tidak mempermasalahkannya karena memang sedari awal dia tidak menaruh kepedulian yang tinggi kepada para pengikutnya. Dan ketika Grimmjow hendak pergi, Xiaolong bersama yang lain lalu memintanya untuk memakan tubuh mereka, sebab mereka semua yakin bahwa Grimmjow adalah sosok terpilih yang akan mampu berkembang melampaui tingkatan Ajukas. Mendapati permintaan itu, tanpa ragu Grimmjow kemudian memakan tubuh mereka. Entah apakah setelahnya dia langsung berevolusi atau bagaimana, tapi yang jelas dikatakan di dalam novel bahwa sebelum menjadi Espada nomor 6 di bawah kepemimpinan Aizen, Grimmjow sudah mencapai tahap Fastolorde. Noitra Gilga. Entah dari kelas Menos mana Noitra berasal, tapi yang pasti sebelum menduduki Espada nomor 5, dia adalah Espada nomor 8 di bawah kepemimpinan Aizen. Saat itu Noitra sering memanfaatkan posisinya untuk memuaskan hasrat bertarung. Dia selalu membantai ratusan Hollow di tengah misi pencarian Fastolorde, termasuk para Arrancar yang dianggapnya lemah. Tanpa sepengetahuan Aizen, dia akan membunuhnya untuk bisa dianggap sebagai sosok yang kuat. Hingga pada satu titik, ketika aksi liarnya hampir membuat Noitra terbunuh, Nel yang saat itu menjabat sebagai Espada nomor 3 datang membantu. Di sana Nel menyuruh Noitra untuk berhenti membunuh kawanan Hollow karena menurutnya hal itu bertentangan dengan perintah Aizen. Selain itu, di sana Nel juga menyampaikan bahwa Noitra tak lebih dari sekedar bayi lemah yang harus dilindungi, yang mana hal itu pun membuatnya harus selalu mengawasi Noitra agar Espada tidak kehilangan anggotanya. Sejak saat itulah Noitra mulai menaruh rasa benci pada Nel. Dia yang tidak ingin diremehkan dan dipandang lemah lalu mengajaknya bertarung. Tanpa henti, meski berulang kali dikalahkan, dia terus menantang Nel untuk bertarung sampai mati. Bahkan demi bisa mewujudkannya, Noitra sampai menghancurkan topeng bawahan Nel yaitu Pesket dan Dondon Chaka. Ditambah lagi, demi bisa membuatnya menang, dia sampai bekerja sama dengan Zayal untuk menggunakan alat ciptaan terbarunya. Dan akibat dari hal itu, ketika Nel menunjukkan amarah yang sangat besar, Noitra pun berhasil mengelabui pandangannya sekaligus mengalahkannya dengan menebas topeng Nel menjadi 2. Dari sana entah apa lagi yang dilalui Noitra, tapi yang jelas ketika Zayal kembali diangkat menjadi Espada, dia berganti posisi menjadi Espada nomor 5. Ulquiorra Sivir. Diceritakan pada official databook, Ulquiorra lahir di dalam sebuah lubang terdalam yang dipenuhi oleh kegelapan. Tempat itu sangatlah gelap, dingin, sunyi, bahkan tak ada setitik cahaya pun yang dapat mencapainya.
Saat itu, ketika Ulquiorra terbangun, dia memiliki wujud berbeda dari Hollow kebanyakan. Penampilannya semua berwarna putih, mulutnya ditutup oleh topeng mirip seperti seorang Vasto Lorde. Dan satu-satunya indera yang dia miliki kala itu hanyalah sepasang mata untuk bisa melihat. Tanpa ada indera lain, dia tidak bisa mendengar, menggigit, mencium, atau bahkan merasakan apapun. Yang ada di dalam dirinya hanyalah kekosongan dan kehampaan. Oleh karena itu, dari sana Ulquiorra hanya bisa berjalan sendirian sambil meratapi keberadaannya, berjalan dan terus berjalan demi mencari tujuan hidup yang akan mengisi kekosongan. Hingga pada akhirnya, Ulquiorra menemukan satu hal yang menurutnya sangat menakjubkan. Itu adalah sebuah pohon besar yang memiliki banyak duri tajam. Pohon itu tidak berwarna, tidak bersuara, dan tidak beraroma, membuatnya seakan mirip dengan dirinya yang hidup tanpa memiliki apapun. Dan dengan rasa penasaran yang muncul dalam benaknya, Ulquiorra pun langsung menenggelamkan diri ke dalam pohon besar tersebut. Yang mana di saat bersamaan, topeng yang selama ini menutup wajahnya akhirnya mulai terlepas. Sejak saat itulah Ulquiorra menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam mengartikan kekosongannya selama ini. Hingga sampailah pada suatu waktu, entah berapa lama dari sejak saat itu, dirinya pun direkrut oleh Aizen dan dijadikan sebagai Espada nomor 4. Knell to Odelswang. Berdasarkan berbagai sumber, disebutkan bahwa Knell juga termasuk ke dalam salah satu espada yang mampu berevolusi ke wujud Vasto Lorde sebelum bergabung dengan Aizen. Entah bagaimana prosesnya dia bergabung, karena dalam ceritanya sendiri, masa lalu Knell hanya ditunjukkan ketika dia sudah menjabat sebagai espada nomor 3 atau lebih tepatnya ketika Noitra masih berpangkat nomor 8. Pada saat itu, layaknya seorang prajurit, Knell sangat mematuhi segala perintah dan aturan Aizen. Dia sering mengawasi setiap tindakan anggota Espada untuk melaksanakan tugasnya dengan benar, termasuk mengawasi Noitra Gilga yang membuatnya harus terlibat ke dalam permasalahan internal. Akibat tersulut emosi karena melihat fraksinya dilukai Noitra, Knell saat itu menunjukkan amarah yang sangat besar. Dia bertarung secara membabi buta hingga termakan oleh siasat Noitra yang telah menggunakan alat ciptaan Zayal, yang mana pada akhirnya Knell pun harus tumbang dengan mendapat satu tebasan telak membelah topengnya. Bahkan ironisnya, setelah dilemparkan oleh Noitra keluar Las Noches, wujud Knell tiba-tiba berubah menjadi kecil. Dia hilang kesadaran, bahkan kekuatannya juga turut menghilang, yang mana hal itu pun membuatnya langsung terasingkan dari jajaran Espada. Menurut pengamatan Zayal, kejadian langka yang dialami Knell ini disebabkan oleh topengnya yang rusak, membuat Reiatsu di dalamnya mengalami kebocoran, dan hal itu pun menyebabkan tubuh spiritual Knell menjadi kecil. Tyr Haribel. Dalam anime diungkapkan bahwa Haribel sudah menjadi Vasto Lorde sebelum bergabung dengan Aizen, di mana dia memiliki penampilan yang cukup unik dengan wujud setengah manusia dan setengah hiu. Saat itu, meski telah menjadi sosok yang kuat, Haribel rupanya enggan memangsa Hollow lain. Dia justru memilih mengajak para Hollow bekerja sama demi bisa bertahan hidup di tengah kerasnya hukum alam Hoikomundo. Apa yang dilakukannya ini murni berdasarkan pada prinsipnya pribadi, di mana Haribel sangat membenci yang namanya pengorbanan, apalagi sampai menumbalkan nyawa orang lain hanya demi kekuatan. Berangkat dari prinsipnya itulah, Haribel mulai menolong Hollow lain, terutama Hollow-Hollow lemah, seperti ketika dia menolong Tres Bestias, yaitu Milaros, Songsun, dan Apache dari ancaman serangan Hollow kuat. Hal itu pun terus Haribel lakukan di sepanjang hidupnya. Tanpa terlibat ke dalam siklus saling memangsa, dia lebih memilih untuk bertarung hanya sekedar demi menjaga pasukannya. Hingga pada satu titik terjadilah momen yang mengubah prinsip Haribel. Dia yang saat itu menolak tawaran Baragan tiba-tiba diserang oleh seekor Arrancar. Arrancar tersebut terbilang sangat kuat, dia mampu mengalahkan Tres Bestias dengan cukup mudah, bahkan mampu menumbangkan Haribel tanpa kesulitan.
Dalam kondisi terdesaknya ini, sejenak Haribel menyesali atas keputusannya dulu tidak memangsa Hollow lain, karena gara-gara itulah saat ini dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menyelamatkan ketiga anak buahnya. Di tengah kebimbangannya tersebut, tiba-tiba saja muncul Aizen di hadapan Haribel. Dia lalu membunuh Arrancar yang tadi dan menawari Haribel untuk bergabung ke dalam pasukannya. Di sana Aizen berjanji bahwa dirinya akan memberi kekuatan yang sangat besar sehingga nantinya Haribel tidak perlu lagi mengorbankan diri dan akan tetap bisa menjaga ketiga anak buahnya. Sejak saat itulah Haribel diangkat menjadi Espada nomor 3. Dia mendapat aspek kematian yaitu pengorbanan, selaras dengan masa lalunya yang selalu berkelit dengan yang namanya pengorbanan. Baragan Loisenbarn. Berkaca pada novel dan manganya, bisa dipastikan Baragan merupakan Espada yang paling tua. Dia telah ada sejak peradaban pertama Hoikomundo dan mampu berevolusi ke tingkat Fastolorde. Pada masa itu, Baragan sudah diberkahi kekuatan yang sangat hebat, yaitu adalah Senescentia, sebuah kekuatan yang dapat menuakan apapun. Berbekal kekuatan ini, Baragan mampu bersaing di tengah perebutan kekuasaan antar Fastolorde. Dia bahkan berhasil membuat mereka semua tunduk dan menjadikan dirinya sebagai penguasa Hoikomundo. Meskipun pada waktu itu terdapat satu Hollow kuat yang enggan untuk tunduk padanya, dia adalah Iko Mikidomoe. Baik Baragan maupun Iko Mikidomoe, keduanya memilih membuat perjanjian untuk tidak saling mengganggu daripada bertarung satu sama lain. Kemudian selang beberapa tahun, tepatnya ketika Iko Mikidomoe disegel oleh Ichibe, Baragan menjadi penguasa tunggal di Hoikomundo. Dia lalu merekrut banyak pasukan kuat yang terdiri dari berbagai kelas Menos, termasuk merekrut Fastolorde bernama Zayel Aporo yang saat itu menjadi seorang ilmuwan di dalam Las Noches. Akan tetapi, setelah sekian lama membentuk kekuasaannya, Baragan menjadi sangat sombong. Dia merasa bahwa hidupnya menjadi sangat membosankan, tak ada yang bisa dilakukan, tak ada yang bisa ditaklukkan, dan tak ada yang bisa dikalahkan. Sehingga hal itu pun lambat laun membuatnya sesekali berpikir bahwa para pasukannya tidak berguna. Hingga tibalah pada satu waktu, kesombongan yang dimiliki Baragan membuatnya harus merelakan tahta Hoikomundo. Itu tiada lain ketika invasi yang dilakukan Aizen bersama Gin dan juga Tosen. Saat itu apa yang telah dia bangun dan apa yang telah dia bentuk dari masa lalu seketika runtuh di tangan Aizen. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, Baragan terpaksa harus bergabung ke dalam pasukan Espada baru di bawah kepemimpinan Aizen. Walau mendapat jabatan sebagai Espada nomor 2, hal itu sama sekali tidak membuat Baragan senang. Seakan tidak rela tahtanya direbut, di balik bayang-bayang kesetiaannya, dia pun masih menyimpan rasa dendam yang begitu dalam pada Aizen. Coyote Stark. Melihat topengnya sudah terlepas sejak dulu, bisa kita perkirakan bahwa Coyote adalah salah satu Espada yang berhasil mencapai evolusi Arrancar sebelum bergabung dengan Aizen. Saat itu dalam kesendiriannya, Coyote sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Belum jelas dari mana kekuatannya berasal, tapi yang pasti saking besarnya kekuatan ini, sampai-sampai para Hollow yang berada di dekatnya akan musnah apabila terlalu dekat dengannya. Walau memiliki kekuatan yang sangat besar, rupanya tidak membuat Coyote merasa senang dan puas. Dia justru merasa bersedih karena setiap kali dirinya ingin berteman dan bergabung dengan kelompok Hollow, Coyote justru malah membuat kelompok tersebut musnah akibat reaksunya. Sebab itulah Coyote yang merasa kesepian menaruh rasa iri pada Hollow-Hollow lemah, karena menurutnya mereka memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bisa berkumpul dan berteman dengan siapa saja. Di tengah kesepian yang dialaminya tersebut, Coyote kemudian memutuskan untuk menciptakan seorang rekan dengan cara membagi jiwa. Dan dari upayanya ini, akhirnya Coyote berhasil mendapatkan seorang rekan bernama Lilyneth Gingerbug. Yang mana berkat hal itulah, Coyote pun bisa sedikit menutupi rasa kesepian yang selama ini dirasakan.
Akan tetapi, meski demikian, impian Coyote untuk bisa memiliki banyak rekan tidak berakhir di sana. Bersama Lilyneth, dia pun terus mencari rekan-rekan yang memiliki kekuatan setingkat dengan dirinya. Hingga suatu waktu, ketika Coyote dan Lilyneth tengah duduk di dekat tumpukan mayat para Hollow, dia bertemu dengan Sosuke Aizen. Kala itu Aizen begitu kagum dengan banyaknya Hollow yang mati akibat pancaran Reiatsu kuat milik Coyote, sehingga hal itu pun membuat Aizen tidak ragu untuk mengajaknya bergabung ke dalam kelompok Espada yang sedang dia bangun. Di sisi lain, Coyote juga cukup terkejut melihat ketahanan fisik Aizen. Merasa kalau Aizen adalah rekan yang dia cari, dia pun akhirnya menyanggupi tawaran tersebut. Di sana Coyote beranggapan bahwa dengan bergabung bersama kelompok Aizen, dia dan Lilyneth akan dapat mencapai impiannya, yaitu memiliki rekan-rekan kuat yang tidak akan mati meski berada di dekatnya. Dan berkat kekuatan besar yang sedari awal dirinya bawa, di bawah kepemimpinan Aizen, Coyote pun mendapat tempat sebagai Espada nomor 1. Yami Largo. Satu hal yang mungkin sangat disayangkan dari semua backstory Espada yaitu tidak ditunjukkannya latar belakang Yami Largo, padahal sebenarnya dia adalah sosok Espada dengan nomor peringkat terkuat. Dalam ceritanya sendiri, Yami langsung muncul ketika misi pertama ke dunia manusia bersama Ulquiorra, di mana saat itu dia diperlihatkan sebagai sosok Espada yang begitu temperamen, arogan, dan selalu diliputi oleh kemarahan. Sikapnya yang pemarah ini memang mencerminkan kekuatan besar milik Yami. Dia mampu menyimpan Reryokunya dengan cara makan dan tidur, sehingga setiap kali dirinya melepaskan amarah, maka semua kemampuan yang dia miliki akan meningkat sangat drastis. Mau itu Reiatsu, Hiero, ataupun serangan Zero, semuanya mengalami peningkatan diikuti ukuran tubuh yang terus bertambah besar. Belum jelas sampai mana batas kekuatannya, tapi yang pasti seorang diri Yami mampu mengimbangi 2 kapten sekaligus. Terlebih sebelumnya, Yami juga sempat melawan beberapa penyusup seperti Ishida dan Ichigo dalam tenggat waktu yang berdekatan. Di luar dari kekuatan besar yang dimilikinya, serta backstory-nya yang tidak ditunjukkan, satu lagi yang buat kita kecewa yaitu kematian Yami yang tidak ditunjukkan dengan cara apa. Dia tiba-tiba tergeletak di hamparan padang pasir Hoiko Mundo selepas pertarungannya melawan Mayuri, Zaraki, dan Byakuya. Well teman-teman, mungkin itulah beberapa ulasan terkait kisah masa lalu anggota Espada. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.